Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing melewati segala macam kesulitan untuk mendapatkan kembali warisan spiritual dari Hei Hai. Dalam usahanya, dia dan Tan Qianqian hampir mati. Sekarang Jin Yishan dan yang lainnya ingin mengambil keuntungan secara langsung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena kata-kata tidak bersifat spekulatif, mari kita mulai. Dengan lambaian tangan Li Longsing, Tan Qianqian dan yang lainnya berlari maju. Li Longsing juga bergerak dan langsung menuju ke Jin Yishan. Li, karena kau keras kepala, aku akan membunuhmu dan merebut warisan spiritual. Mata Jin Yishan menunjukkan cahaya dingin, dan aura di tubuhnya naik dengan suara gemuruh. Semut sepertimu masih ingin membunuhku. Berhentilah bermimpi, Li Longsing berkata dengan nada menghina. Saat suara itu keluar, dia langsung mendekat dan meninju Jin Yishan dengan keras. Kau jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Jin Yishan mendengus dingin, memusatkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya, dan meninjunya ke arah yang sama. Dia percaya bahwa dalam konfrontasi satu lawan satu, Li Longsing tidak akan pernah menjadi lawannya. Sebelumnya, ia ditampar wajahnya oleh Li Longsing di depan umum. Ia selalu merasa itu karena ia terlalu ceroboh dan gagal menghindar tepat waktu. Selanjutnya, dia menjadi cukup waspada terhadap Li Longsing, dan hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saat idenya baru saja muncul, retak, saat dia berteriak, seluruh lengan kanan Jin Yishan patah dengan sekejap, dan darah melonjak dengan deras. Patahannya sangat mengerikan sehingga semua tulang putihnya terlihat. Di bawah serangan penuh Jin Yishan, Li Longsing juga menggerakkan sudut mulutnya dan mundur terus-menerus. Darah muncrat dari mulutnya. Dalam pertempuran satu lawan satu, dia juga terluka. Tapi dibandingkan dengan Jin Yishan, tidak ada artinya jika dibandingkan, jelas jauh lebih ringan. Sial, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ada perbedaan besar antara dia dan aku. Bagaimana mungkin, dia tidak sebanding denganku dalam konfrontasi satu lawan satu. Jin Yishan menatap ke arah patahnya lengan kanannya. Wajahnya terlihat ganas, dan dia meraung dengan enggan. Dia pikir Li Longsing lebih cepat, tetapi kekuatan tempurnya tidak sebaik miliknya. Tapi begitu mereka bertarung, mereka menyadari bahwa Li Longsing benar-benar menghancurkannya secara sepihak. Tidak peduli dalam hal kecepatan atau kekuatan tempur, dia lebih rendah darinya. Li Longsing memandang Jin Yishan sambil mencibir dan berkata, gunakan keahlian terkuatmu untuk melawanku. Kalau tidak, kau tidak perlu terus ada. Sial, apa katamu? Jin Yishan mendengar itu, mau tak mau dia merasa sangat marah hingga mulutnya dipenuhi asap. Tanpa diduga, Li Longsing hanya menggunakan dia sebagai alat untuk mengetes tubuhnya. Tapi itu membuatnya sangat marah. Li Longsing berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong. Jika kau berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan semua kemampuanmu, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu. Kau bajingan, kau sedang mencari kematian. Jin Yishan menyela dengan marah, bergerak seperti serigala menerkam mangsanya, ingin membunuhnya secepat kilat. Cendekiawan bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Li Longsing ini terlalu sering menindas orang lain. Jika dia tidak membunuhnya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Bum bum bum, bang bang bang. Dalam kemarahan yang ekstrim, potensi Jin Yishan diaktifkan sepenuhnya, dan dia melancarkan serangan ke Li Longsing seperti harimau gila. Haha, lumayan. Teruskan, kerja bagus. Di bawah pemboman Jin Yishan, meskipun Li Longsing terus mundur, dia tertawa liar. Sekarang dia berada di puncak alam pemurnian tulang. Kekuatan tubuh fisik sebanding dengan kekuatan orang kuat di alam surga kelima dari alam langit melonjak. Hanya tinggal satu langkah lagi sebelum dia dapat memasuki tahap pemurnian otot berikutnya. Namun sepertinya selalu ada penghalang tak kasat mata di tengah-tengah yang tidak dapat ditembus. Dia harus mengandalkan rangsangan eksternal yang kuat untuk berhasil. Tidak masalah jika lawannya terlalu kuat atau terlalu lemah. Sekuat Hei Hai,
jika Li Longsing menggunakannya sebagai alat untuk meredam tubuhnya, dia mungkin akan segera hancur berkeping-keping. Tapi jika terlalu lemah, tidak akan berpengaruh sedikit pun. Seperti Jin Yishan, itu tepat. Alasan mengapa Li Longsing tidak membunuhnya dengan satu gerakan adalah untuk menahannya agar tubuhnya tetap kuat. Jika tidak, jika Li Longsing menggunakan kuali api ilahi 9 naga atau tebasan langit dan bumi yang lebih kuat, Jin Yishan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun, dan jiwanya akan hancur dalam sekejap. Setelah ratusan gerakan, Jin Yishan lelah seperti anjing, dengan mulut terbuka dan terengah-engah. Di sisi berlawanan, Li Longsing menjadi semakin energi saat bertarung. Samar-samar, dia menemukan bahwa kekuatan magis pemurnian tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Selama sedikit api ditambahkan, itu tidak menjadi masalah dan terobosan yang mulus akan tercapai. Memikirkan hal itu, Li Longsing segera berkata dengan suara keras, "Jin Yishan, jangan kaget, teruskan seranganmu. Kau bajingan, kau terlalu banyak menindas." Jin Yishan hampir menangis karena marah, dan sekali lagi meluncurkan badai petir ke Li Longsing. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Efek pada Li Longsing sangat kecil. Li Longsing menggelengkan kepalanya dan terus menindasnya, "Apa-apaan ini? Apakah kau tidak makan atau apa? Mengapa pukulan itu begitu lemah? Lemah, ini terlalu lemah. Apa kau bukan laki-laki? Setelah pukulan itu, kenapa seranganmu menggelitikku seperti perempuan?" Berhenti bicara. Mata Jin Yishan merah dan dia sangat marah. "Tidak apa-apa jika aku tidak mengatakannya, tapi kau juga harus marah." "Haha, ya, intensitas ini pantas, kau akhirnya terlihat seperti laki-laki." Li Longsing tersenyum. Setelah serangkaian cibiran tadi, Jin Yishan menjadi benar-benar gila. Li Longsing juga mendapat banyak manfaat. Setelah dipukul berulang kali, hambatan kekuatan magis pemurnian tubuhnya berada di ambang terobosan. Jin Yishan, yang mengalami pukulan ganda baik secara mental maupun fisik, akhirnya kewalahan dan pecah total. "Kau bajingan, bahkan jika aku mati, aku akan menjaga harga diriku." Jin Yishan mengangkat kepalanya dan meraung. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Dengan keras, aura menakutkan yang tak terhingga menyebar dari tubuhnya, menyapu seperti badai ke segala arah. Haha, waktu yang tepat. Menghadapi penghancuran diri Jin Yishan, Li Longsing tidak terkejut tetapi sangat gembira. Sekarang, dia berada pada saat kritis untuk menerobos kemacetan dan sangat membutuhkan stimulus yang lebih kuat. Penghancuran diri Jin Yishan saat ini dapat membantunya. "Ayo kita pergi menemui penguasa neraka bersama-sama." Jin Yishan tiba-tiba berlari kencang, mendekat dalam sekejap, dan memeluk Li Longsing dengan erat. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya meledak, dan aura destruktif menyebar dari tubuhnya, semuanya mengenai Li Longsing. Di tengah hujan darah, Jin Yishan meledak tanpa sisa. Dan Li Longsing seperti bola meriam berkecepatan tinggi, dia meledak tanpa bisa dikenali, daging dan darahnya kabur, dan dia mundur terus-menerus. Dalam tekanan mundur, ledakan tumpul datang dari dalam tubuh dari waktu ke waktu. Ibarat menuangkan kacang dari tabung bambu, tanpa henti. "Kakak Li, Xiao Li." Melihat Li Longsing terbang berdarah dalam kekacauan, ekspresi Tan Qian dan yang lainnya berubah dan mereka berseru. "Haha, jangan khawatirkan aku baik-baik saja." Li Longsing menengadah ke langit dan tersenyum, sampai dia terbang mundur 100 kaki, dan kemudian dia mampu menstabilkan tubuhnya. Begitu dia berhenti, dia langsung duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi dengan konsentrasi. Bab pemurnian fisik sedang beroperasi. Pusaran besar yang tak terlihat langsung muncul di atas kepalanya, dan gelombang kekuatan agung dari langit dan bumi menderu masuk. Dengan keras, suara tumpul beberapa kali lebih keras dari sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, gelombang kekuatan pemurnian tubuh yang menakutkan menyebar ke segala arah seperti air pasang. Terobosan di alam pemurnian tulang. Akhirnya dia berhasil maju ke bab pelatihan tubuh tingkat ketiga, pelatihan otot. Kekuatan tempur Li Longsing telah mencapai level lain. Pada saat ini,
bahkan tanpa menggunakan energi apapun, dia bisa membunuh orang kuat di puncak alam melonjak tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan tubuhnya. Haha, Li Longsing tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Kekuatan yang kuat dan aneh langsung menyapu tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang tidak dapat dikenali itu sembuh dengan cepat dan kembali ke keadaan semula. Kulit yang tumbuh kembali seperti bayi yang baru lahir, seputih salju. Kelihatannya rapuh, namun sebenarnya kokoh. Satu pukulan dapat menghancurkan batu yang paling keras sekalipun. Dengan terobosan di bidang pemurnian tulang, Li Longsing tampaknya telah berubah total, dengan beberapa perubahan halus di tubuhnya. Sosoknya bertambah sedikit lebih tinggi. Mata itu seperti hewan buas, sangat dalam. Haha, kakak Li, selamat atas terobosanmu. Kakek, kamu yang terbaik. Tan Qianqian dan Sun Peng akhirnya menghela nafas lega setelah bertemu dengannya. Hati yang menggantung tinggi itu juga jatuh ke tanah dalam sekejap. Li Longsing tersenyum tipis dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, senyuman yang belum sepenuhnya menyebar mengeras di wajahnya. Ekspresi Li Longsing berubah ketakutan, dan dia meraung dengan tegas, "Kau berani, pencuri." Begitu suara itu jatuh, Li Longsing berubah menjadi bayangan seperti anak panah yang lepas dari tali, dan berlari menuju Tan Saomo dengan kecepatan penuh yang tak terlukiskan. Tan Qianqian mengikuti suara itu, dan wajah cantiknya berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kakek, hati-hati." Xiao Yu, Xie Mengting, dan Sun Peng melakukan hal yang sama. Mengaum, mereka semua bergegas menuju Tan Saomo. Mendengar raungan Li Longsing, ekspresi Tan Saomo juga berubah, dan perasaan krisis hidup dan mati yang kuat tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Saat berikutnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba berlari menuju ke arah Li Longsing. Tapi, sudah terlambat. Hampir pada saat dia bergegas maju, cahaya dingin yang menyilaukan melintas di seluruh lapangan. Klik, suara robekan yang keras bergema ke segala arah. Tan Saomo berteriak kesakitan dan menunduk. Dia melihat sebilah pisau tajam berwarna merah menembus tubuhnya, dengan separuh tanduk tajamnya terbuka. Berbalik dan melihat ke belakang, seorang Kasim Parubaya yang tampaknya setia sedang menatapnya dengan senyum sinis di wajahnya. Matanya dipenuhi kebencian dan kekejaman yang tak ada habisnya. "Kau, siapa kau?" Tan Saomo mengertakkan gigi dan meraung saat vitalitas terkuras dari tubuhnya dengan cepat. "Kuek, aku tidak punya nama dan nama keluarga, dan aku disebut hantu." Guru Parubaya itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tan Saomo terkejut, apakah kau hantu Pulau Dewa Laut?" Hantu, hiu hitam, King Kong, dan seorang wanita yang sangat misterius, mereka berempat adalah empat yang hebat di bawah Gu Jingyun, tetua agung dari Pulau Dewa Laut. Hiu hitam mati secara tragis di tangan Li Longsing terakhir kali di Akademi Perang Yang Wo. Tak disangka, Pulau Dewa Laut justru mengirimkan 4 jenderal hantu teratas kali ini. Seperti namanya, julukan hantu pandai bersembunyi dan berperilaku aneh dan tidak terduga. Seni kamuflase tidak ada bandingannya di dunia. Selama itu adalah seseorang yang pernah dia temui, dia dapat menyamarkannya sesuka hati, dan dia dapat mengacaukan yang palsu dengan yang asli, sehingga menyulitkan orang untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Dia tidak hanya pandai menyamar, dia juga sangat toleran. Seperti halnya nelayan yang paling sabar, ikan tidak akan pernah mudah terekspos sampai ia mengambil umpan. Baru saja, Tan Saomo dan yang lainnya sedang memperhatikan Li Longsing. Si hantu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan cepat mengambil tindakan. Memberi Tan Saomo serangan fatal. Pedang itu telah menembus seluruh tubuh Tan Saomo. Yang lebih mengerikan lagi, bilah tajam itu juga menghancurkan sebagian hati Tan Saomo. "Orang tua, sekarang kau tahu identitasku, kau bisa beristirahat dengan tenang." Hantu itu tersenyum sinis dan tiba-tiba mengeluarkan bilah tajamnya. Dalam aliran darah yang deras, Tan Saomo terjatuh telentang. Melalui lubang darah di dadanya, samar-samar terlihat jantungnya perlahan-lahan hancur. "Tidak, kakek!" Li Longsing dan Tan Qianqian berteriak serempak, mendekat seperti kilat. Klik, bilah tajam di tangan hantu itu bergetar, berubah menjadi busur berdarah,
dan menghantam kepala Tan Qianqian seperti kilat. Kali ini, diam-diam membunuh seorang pendeta Tao perang kerajaan Sui dan menyelinap ke dunia rahasia atas namanya sendiri. Di bawah perintah Tetua Agung Gu Jingyun dia datang untuk membunuh Tan Shaomo, cucunya dan Li Longsing. Sekarang setelah Tan Shaomo mati, tentu saja giliran Tan Qianqian dan Li Longsing berikutnya. Pembunuhan hantu selalu berpegang pada prinsip hal-hal yang mudah terlebih dahulu baru kemudian yang tersulit. Bunuh Tan Shaomo yang terlemah terlebih dahulu, lalu Tan Qianqian, dan kemudian Li Longsing yang terkuat. Dengan satu tebasan, kekosongan itu terkoyak. Tan Qianqian sangat sedih hingga sepertinya dia tidak menyadari krisis yang akan datang. Melihatnya, busur itu hendak membelah kepala cantiknya menjadi dua. Ahaha. Hantu itu tertawa dan sangat bangga. Namun sebelum tawanya menyebar terlalu jauh, saat berikutnya, tawa itu tiba-tiba berhenti. Retak, cahaya keemasan menyilaukan menembus langit. Seolah-olah dalam sekejap, dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari busurnya, busur itu jatuh dari langit dan mengenai tepat di atas kepalanya. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh area, dan mata hantu itu membelalak kaget, menatap busur besar di tangan Li Longsing dengan tak percaya. Pedang Hunyuan Qiankun. Pukulan barusan adalah kekuatan magis terlarang Li Longsing yang paling kuat, menebas langit dan bumi dengan satu pedang. Dalam kemarahan yang luar biasa, Li Longsing mengambil tindakan tanpa ampun. Ini hanyalah pedang yang membelah hantu di alam melonjak tingkat 8 menjadi 2. Bagaimana mungkin? Darah di 7 lubang hantu itu melonjak. Dia berjuang untuk meludahkan kata-kata di tenggorokannya dan jatuh telentang. Tubuh yang terbagi menjadi 2 bagian meledak di bawah kehancuran sisa pedang, berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. Li Longsing tidak lagi memperhatikan hantu yang mati itu, tetapi dengan kilatan cahaya, dia langsung tiba di depan Tan Shaomo yang terluka parah dan sekarat. Tan Qianqian memegang erat tangan kakeknya dan menangis, "Kakek." Sambil menangis, dia mati-matian mengaktifkan energinya dan menyatu ke dalam tubuh kakeknya, berharap dapat membantunya sembuh. Sayangnya, hanya sedikit efek yang dicapai. Dengan kehancuran jantung berskala besar, Tan Shaomo susah mempertahankan hidupnya. "Qianqian, minggir dan biarkan aku melihatnya." Li Longsing berlutut dan menekankan telapak tangannya ke jantung Tan Shaomo. Gumpalan energi kacau yang mengandung vitalitas agung melonjak masuk. Akhirnya, di bawah pengaruh energi kacau, laju kehancuran jantung terhenti. Namun, vitalitas dalam tubuh Tan Shaomo perlahan-lahan masih hilang. "Kakak Li, tolong, kamu harus menyelamatkan kakek." Tan Qianqian patah hati dan memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kakek." Li Longsing tampak serius, menghiburnya sambil terus memberikan energi. Tapi cedera Tan Shaomo terlalu serius, dan dia tidak berani mentransfer terlalu banyak, dia hanya bisa mentransfer energi kacau secara perlahan, nyaris tidak mempertahankan nyawa Tan Shaomo. Mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Jika ini berlangsung lama, Tan Shaomo tetap tidak bisa terselamatkan nyawanya. Li Longsing dengan cepat melepaskan pancaran pemikiran spiritualnya, memasuki ruang Liontin Giok, dan berteriak, "Orang tua, cepat keluar." Kuali misterius itu bergetar, dan sosok lelaki tua itu berubah, dan dia berteriak dengan sedih, "Sialan, aku di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang dan menggangguku? Kenapa kamu?" Li Longsing mengabaikan omelan lelaki tua itu dan berkata dengan mata merah, "Diam, kakekku terluka parah sekarang dan sedang di garis antara hidup dan mati. Apakah kau punya cara untuk menyelamatkannya?" "Apa?" Tan tua berada di garis antara hidup dan mati. Orang tua itu juga terkejut. Dia dengan cepat bergerak dan bertransformasi di luar Liontin Batu Giok, mencari Tan Shaomo yang sekarat. Semakin dia melihat, semakin serius wajahnya. "Bagaimana? Apakah ada cara?" Li Longsing bertanya dengan suara serak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan, cukup persiapkan pemakamannya." "Apa katamu?" Li Longsing mencengkeram leher lelaki tua itu dan berteriak dengan tegas, "Kakek adalah kerabat dekatku dan Qianqian.
Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Sekarang kau benar-benar memberitahuku bahwa di sana tidak ada yang bisa kau lakukan. Lelaki tua itu tersenyum pahit, dia terluka parah. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali. Pada titik ini, kata-katanya berhenti tiba-tiba, seolah-olah dia telah melanggar suatu tabu. Kecuali apa? Katakan padaku. Li Longsing meraih lengan lelaki tua itu dan bertanya dengan keras. Orang tua itu merenung dalam waktu lama, dan akhirnya menjawab perlahan, kecuali seseorang dapat mempertaruhkan hidup dan mati dan menggunakan kekuatan magis terlarang yang menentang langit, Tan tua mungkin bisa bertahan hidup. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan sepenuhnya selamat pada akhirnya, jadi, aku tidak ingin memberitahumu. Jangan sampai kau berusaha keras dan berakhir sia-sia, menyakiti orang lain dan dirimu sendiri, dan kentunganmu lebih besar daripada keuntungannya. Li Longsing menyela dia tanpa ragu-ragu, ceritakan padaku tentang kekuatan magis terlarang itu. Orang tua itu matanya tampak aneh, apakah kau benar-benar ingin mencoba? Li Longsing mengangguk dengan berat, selama masih ada kesempatan, aku tidak akan memberikannya. Tan Xiaomo sangat baik padanya. Tanpa bantuannya di masa lalu, Li Longsing tidak akan tumbuh seperti sekarang ini. Selain itu, Tan Xiaomo adalah kakek dan satu-satunya kerabat Tan Qianqian kesayangannya. Bagaimana dia bisa berdiri dan menonton saja? Orang tua itu menghela nafas, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan memberitahunya metodenya secara detail. Setelah mengatakannya, lelaki tua itu berkata pelan, sekarang aku sudah memberitahumu caranya. Terserah padamu untuk memutuskan apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Petik 2. Li Longsing terdiam. Kekuatan magis terlarang yang diajarkan oleh orang tua itu memang sangat menantang surga, dan dapat membuat seseorang yang tidak memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya dapat bertahan hidup. Namun kerugiannya juga sangat besar. Orang yang menggunakan kekuatan magis terlarang harus menghabiskan banyak sari darah dan umur hidupnya, jika tidak hati-hati bisa habis umurnya dan mati. Apalagi hasilnya mungkin tidak sempurna, mungkin setelah semua usaha dilakukan, nyawa orang yang diselamatkan akan tiba-tiba mati suatu saat nanti. Itu juga berarti semua yang dilakukan Li Longsing akan sia-sia. Li Longsing ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, cobalah sendiri, karena dia tidak bisa begitu saja melihat Tan Xiaomo kehilangan nyawa di depan matanya. Mengenai apa yang terjadi di masa depan, kita bicarakan nanti. Mungkin di masa depan, seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia akan memiliki cara yang lebih baik. Memikirkan hal itu, Li Longsing dengan tegas berkata kepada Tan Qianqian, "Qianqian, minggir dulu, aku akan membantu kakek." Tan Qianqian sangat gembira. Hah, kakak Li, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kakek? Li Longsing mengangguk dengan berat dan beralih ke transmisi suara. Baiklah, saat aku membantu pengobatan kakek, kamu harus melindungiku. Jangan biarkan siapapun menggangguku, jika tidak, usahaku akan sia-sia. Tan Qianqian menggigit giginya dan berkata, jangan khawatir kakak Li, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku akan membunuh siapapun yang berani datang. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangan gioknya, dan udara dingin melonjak melintasi langit, langsung berubah menjadi perisai udara dingin yang besar, melindungi Li Longsing dan Tan Xiaomo. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Perisai udara dingin itu adalah kekuatan sihir terlarang Tan Qianqian yang paling kuat, kecuali dia mati, perisai cahayanya tidak akan pernah rusak. Boom boom boom. Pada saat perisai cahaya diturunkan, Xiao Yu dan Sun Peng masih bertarung sengit dengan kelompok tersebut. Berteriak untuk membunuh Zentian. Seorang siswa dari berbagai negara jatuh ke dalam genangan darah. Wanita itu membantu Li Longsing untuk melindungi Dharma, dan dia tidak punya waktu untuk peduli. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Segera, sekelompok orang datang sambil berteriak ke arah Tan Qianqian. Wajah cantik Tan Qianqian berubah dingin, dan dia tiba-tiba memberi perintah, Xiao Bing, bergabunglah denganku dalam bertahan melawan musuh. Siapapun yang berani melangkah dalam jarak 3 kaki dari penghalang cahaya,
bunuh tanpa ampun. Oh, raungan naga yang menggetarkan langit terdengar, dan Xiao Bing, yang sedang berbaring di bahunya, tiba-tiba terbang ke langit, dan tubuhnya melebar dengan raungan. Dalam sekejap, itu menjadi lebih dari 200 kaki, melayang di udara, menatap sekelompok petapa yang bergegas dengan mata bersemangat. Bunuh! Tan Qian berteriak pelan, dan menari dengan kedua tangan. Gelombang udara sedingin es yang agung menyapu ke segala arah. Xiao Bing tidak ketinggalan, dan mengayunkan ekor naganya yang besar. Dia segera merobek kekosongan, mengirimkan orang yang pertama yang bergegas menuju mereka, dan darah mereka muncrat. Pertempuran berlanjut dengan kecepatan penuh. Untuk merebut warisan spiritual, semua petapa menjadi gila. Entah Li Longsing dan yang lainnya mati, atau mereka yang mati. Li Longsing mengabaikan pertarungan di luar, tapi menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, mencubit tangannya dan mengarahkannya ke tengah alis Tan Saomo. Saat tubuh meledak, energi kekacauan yang agung melonjak keluar dari lautan pil. Menurut lintasan khusus, energi itu beredar melalui meridian di tubuh selama seminggu, dan kemudian dituangkan ke tubuh Tan Saomo melalui telapak tangannya. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa keberuntungan kacau yang keluar dari telapak tangan Li Longsing bercampur dengan gumpalan merah cerah yang mengejutkan. Inilah hasil integrasi esensi, darah, dan umur panjangnya. Tan Saomo dalam bahaya, dan metode biasa tidak lagi berhasil. Dibutuhkan banyak energi dan darah, serta umur panjang Li Longsing agar efektif. Ups! Seiring esensi, darah dan umur panjang dalam tubuh berlalu dengan cepat, tubuh Li Longsing bergetar hebat, dan rambut hitamnya perlahan memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan energi kacau bercampur sari darah dan sari kehidupan, setelah memasuki tubuh Tan Saomo, langsung menuju ke jantungnya yang hendak hancur. Ibarat benang merah kecil yang perlahan melilit dan mengikat hati. Waktu berlalu, dan sebatang dupa berlalu dalam sekejap mata. Panggilan. Pada saat ini, Li Longsing tidak bisa menahan nafas lega. Kekuatan magis terlarang akhirnya menghasilkan keajaiban. Jantung hancur Tan Saomo telah pulih sepenuhnya. Secara bertahap mulai memompa, memancarkan jejak vitalitas yang tidak terdeteksi. Wajah Tan Saomo, yang sepucat kertas, perlahan-lahan mendapatkan kembali sentuhan warnanya. Haha, berhasil. Li Longsing tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit sambil tersenyum. Meskipun esensi darah dan masa hidupnya sangat terkuras, hasil akhirnya masih bagus. Upaya yang dilakukan akhirnya tidak sia-sia. Nyawa Tan Saomo untuk sementara terselamatkan. Mendengar tawa Li Longsing, Tan Qian yang bertarung sengit, dengan cepat menoleh untuk melihat. Kemudian, wajah cantik Tan Qian berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ah! Kakak Li, kenapa kamu?" Pada titik ini, kata-kata itu berhenti tiba-tiba, dan sederet air mata kristal jatuh di pipinya. "Qian, kenapa kamu masih menangis? Kakek baik-baik saja." Li Longsing menghela nafas lega dan menghibur dengan lemah. Tan Qian menangis dan terisak, "Kakak Li, aku tidak sedih tentang kakek, tapi untukmu, kamu." Setelah mengatakan itu, dia menangis semakin keras. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Li Longsing merasa bingung dan segera melirik dirinya sendiri. Setelah memeriksanya, dia sangat terkejut. Dia melihat bahwa dia telah mengubah penampilannya sepenuhnya. Rasanya seperti dia langsung menua puluhan tahun. Rambut hitam di kepalanya telah memutih, seperti salju putih berkilau yang bergoyang tertiup angin. Ada juga garis halus usia di wajah tampannya. Anak laki-laki itu semakin tua. Li Longsing terdiam. Faktanya, dia sudah tahu hasil ini. Tapi sebelumnya, dia hanya sibuk merawat kakek dan tidak menyadarinya. Memikirkan hal itu, Li Longsing tertawa keras, "Tidak apa-apa, Qian, bukankah ini hanya pemuda berambut abu-abu? Ini bukan masalah besar. Kakak Li, maafkan aku, untuk kakek, pengorbananmu terlalu besar." Tan Qian setelah mendengar itu, dia merasa lebih sedih. Li Longsing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menggoda, "Aku baru saja kehilangan sedikit sari darah dan umur panjang. Benar-benar bukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir,
aku masih bisa menebusnya melalui latihan di masa depan. Benarkah? Iya, sama sekali tidak masalah. Setelah mendengar jaminan Li Longsing, Tan Qianqian perlahan berhenti menangis. Xiao Li. Pada saat ini, tangisan lemah terdengar di telinga Li Longsing. Kakek, apakah kamu sudah bangun? Li Longsing menundukkan kepalanya dengan gembira. Tan Shaomo bersenandung, Xiao Li, kemarilah bersama Qianqian, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian.